Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Baik, yang pertama marilah kita ucapkan alhamdulillah karena bisa menunjukkan video peta imajinasi kami di sini. Juga yang kedua, shalawat beserta salam kami ucapkan kepada Rasulullah SAW karena telah karena beliaulah yang membawa kita semua dari alam jahiliyah menuju alam dunia, yakni dengan adanya ajaran di Islam. Yang ketiga, salam takzim kami kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Linggong, Al-Kiramul Mu'azzam Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHML, kepada Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Linggong, dan juga kepada Dekan Fakultas Tadris Umum yakni Ibu Wahyu Lestari, kepada Bapak Kaprodi kami, Bapak Babul Bahrudin MPD, dan salam takdim kami juga kepada dosen pengampu kami yakni Ibu Fika Anjana dalam mata kuliah pembelajaran psikologi pendidikan. Baik teman-teman, sebelumnya saya di sini Maria Ufa, Teknis Ilmu Pengetahuan Sosial, akan menerangkan fase perkembangan manusia. Pertama, perkembangan manusia sepanjang bentang kehidupan, yakni hal tersebut dapat dibagi menjadi beberapa fase utama yang umumnya melibatkan perubahan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Fase-fase ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sini ada bayi dan balita dari 0 sampai 2 tahun, ada kelas sekolah dari 3 tahun sampai 5 tahun, ada sekolah awal 16 sampai 12 tahun, dewasa remaja, dan dewasa pertengahan serta lansia. Selanjutnya ada fase perkembangan menurut teori Piaget. Jadi Jean Piaget, seorang psikologi perkembangan terkenal, mengembangkan teori perkembangan kognitif yang menyoroti bagaimana anak berkembang dalam pemahaman mereka tentang dunia di sekitar mereka. Jadi teori Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 fase utama. Berikut adalah fase-fase perkembangan menurut teori Piaget. Yang pertama ada sensor motor, yakni dari 0 sampai 2 tahun, ada operasional dari 2 sampai 7 tahun, dan ada yang 3 tahun sampai 4 tahun. Selanjutnya ini ada Erik Erikson, yakni seorang psikologi perkembangan terkenal, mengembangkan teori perkembangan sosial manusia, yakni sosial emosional yang memusatkan perhatian pada perubahan-perubahan yang terjadi dalam aspek sosial dan emosional sepanjang bentang kehidupan individu. Jadi teori Erikson ini mengidentifikasi 8 tahapan perkembangan masing-masing dengan tugas perkembangan yang harus diselesaikan oleh individu. Berikut adalah ringkasan teori perkembangan sosial emosional Erikson. Yang pertama ada kepercayaan vs ketidakpercayaan, ada otonomi vs malu dan ragu, ini antara setengah tahun sampai 3 tahun, ada usaha untuk kompetisi diri dari 6 tahun sampai 12 tahun, identitas dari 12 tahun sampai 18 tahun, juga ada keinginan vs putus asa, ada 65 tahun ke atas. Selanjutnya yang terakhir adalah implementasi fase perkembangan dalam konteks pendidikan. Pemahaman mengenai fase-fase perkembangan baik dalam teori perkembangan kognitif Piaget maupun teori perkembangan sosial emosional Erikson memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks pendidikan. Pendidik, guru, dan orang tua dapat menggunakan pemahaman ini untuk mendukung perkembangan anak secara holistik. Pendidikan harus menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran dengan tahap perkembangan anak. Juga materi dan tingkatan pengajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif dan emosional anak akan lebih efektif. Jadi penting untuk menghargai proses belajar, bukan hanya hasil akhir. Karena anak-anak dalam fase awal perkembangan mungkin membutuhkan lebih banyak dukungan saat mereka menjalani proses pemahaman konsep daripada hanya fokus pada hasil yang benar. Jadi itulah teman-teman mengenai fase dan perkembangan dalam belajar. Baik, ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.